Kembali lagi kita berada di podcast Taman Pintar, podcastnya orang pintar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat pustaka, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kiai Haji Miftah SPDI MPD. Selamat datang Bapak Miftah. Selamat datang. Selamat datang di podcast Taman Pintar, podcastnya orang pintar. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk sharing-sharing, beliau ini adalah seorang kepala sekolah di SMP NU Al Ma'ruf Kudus ya. Mohon Bapak memberikan dan penjelasan tentang profil Bapak. Monggo silahkan. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya lahir besar di Kudus dan profesi yang saya geluti adalah di dunia pendidikan, khususnya di bidang agama. Dan alhamdulillah dengan amanah di SMP NU Al Ma'ruf Kudus diberikan kepercayaan di kepala sekolah untuk mengarahkan, membimbing dan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, karyawan karyawati SMP NU Al Ma'ruf Kudus untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya terkait bagaimana mengembangkan literasi numerasi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, dan arah kita tentunya tidak lepas untuk membentuk sebuah pribadi yang berkarakter. Kemudian juga arah kita adalah untuk membentukkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Baik. Kemudian SMP NU Al Ma'ruf Kudus ini dalam era kepemimpinan kami punya tagline juara. Oh iya Bapak, juara apa saja Bapak? Juara ini tagline. Tagline ya, semacam beberapa visi yang harus kita laksanakan. Seperti anak-anak, kita harapannya dengan juara J pertama jujur. Anak-anak punya karakter, kemudian perilaku kejujuran yang utama yang kita harapkan. Kemudian A adalah juara U adalah unggul akademik maupun prestasi non akademik. Kemudian A adalah amanah, jadi anak-anak adalah amanah dari orang tua kepada sekolah, dan kita diberikan amanah itu untuk mendidik, membina, membimbing mereka. Kemudian R-nya adalah rajin, sebagai wujud anak-anak bisa berperilaku dengan baik, kerajinan baik secara penampilan, tugas dan sebagainya. A yang terakhir adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini sebagai wujud misi dari sekolah kita, sekolah yang berbasis agama, dan ini sebagai harapan dari yayasan juga. Dan harapan ini tentunya untuk menghadapi akreditasi perpustakaan, maka kita tidak salah rujukan di SMP 1 Kaliwungu. Kami mempunyai simbol yaitu SMP 1 Kaliwungu, cerdas berkualitas. Oh iya Bapak, sebelum kita beranjak ke topik-topik selanjutnya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Menurut Bapak, di dunia pendidikan, khususnya di perpustakaan, karena perpustakaan itu merupakan jantung dari sebuah pendidikan yang berada di sekolahan. Nah, bagaimana sih menurut Bapak menumbuhkan budaya literasi kepada anak? Karena seiring berjalannya waktu, anak ini lebih suka untuk melihat gadget daripada melihat buku-buku. Terlebih lagi buku-buku yang ada di perpustakaan. Biasanya anak itu sering sekali dia lebih mementingkan sedikit-sedikit itu mencari info dari hasil browsing dari Google, tanpa dia mau ke perpustakaan mencari buku-buku yang ada. Bagaimana menurut Bapak dari hal tersebut? Cara menumbuhkan gaya style belajar anak sekarang ini memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Adibu auladakum fi zamanikum. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka inilah yang terjadi. Tetapi kita punya sebuah resep atau mungkin sebuah strategi bagaimana anak itu, walaupun dalam kondisi zaman seperti ini kita juga tidak memungkiri anak-anak juga akan terikut arusnya, tapi kita kontrol dengan cara apa? Memberikan contoh dulu. Utamanya adalah dari Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru itu bahasa Jawanya digugulan ditiru. Nah, itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru memberikan contoh
dengan literasi, numerasi, bahkan juga menjadikan dirinya sebuah hobi untuk ke perpustakaan, nanti anak akan ikut. Karena anak akan melihat sosok yang ditiru, siapa itu bapak ibu gurunya. Jadi kalau bapak ibu guru sering membaca, tidak sering beanan, jadi anak akan melihat. Jadi di dalam sebuah keluarga juga sama. Apabila bapak dan ibu memberikan contoh bagaimana cara menggunakan gadget atau HP yang baik, yang bijak, maka anak akan melihat waktu kapan, di mana menggunakan HP itu. Karena selain kita memberikan informasi atau bimbingan, tanpa kita memberikan contoh, mustahil itu akan terjadi. Iya. Betul sekali Bapak. Jadi kita itu sebagai seorang guru memang harus benar-benar dengan semboyan menjadi uswatun hasanah, yang uswatun hasanah, digugu lan ditiru. Segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi cerminan anak. Ya, seperti children see, children do, yaitu anak melihat, anak juga melakukannya. Learning by doing, ya. Kira-kira gitu ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Betul sih. Jadi anak itu adalah peniru ulung bagi kita, ya. Apa yang akan kita lakukan itulah yang akan ditiru oleh anak. Nah, untuk kesempatan yang kedua ini saya ingin meminta petuah Bapak dari membaca, ya. Iqra adalah bacalah. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak-anak agar tetap selalu hobi membaca? Monggo Bapak. Kembali ke konteks awal. Jadi anak itu meniru. Jadi plagiat lah, melihat bagaimana konsep yang dicawakan oleh bapak dan ibu guru mereka. Maka dalam mentadaburkan Al-Quran itu memang harus diaplikasikan. Melalui apa? Melalui dari proses pembelajaran yang di kelas. Jadi bapak dan ibu guru itu harus mentranslatekan makna Iqra itu dalam keseharian. Mungkin saat masuk, mulai kita hantarkan anak dengan bacaan doa, dengan kalimah-kalimah yang baik. Kemudian saat memberikan pembelajaran juga dengan menggunakan diksi kalimat yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Kemudian juga cara berkomunikasi ke anak. Ini lambat laun anak akan merasa bahwa idola mereka bukan gadget, tetapi guru mereka. Dan mereka akan merindukan sekali kedatangan bapak ibuku di kelas mereka. Nah, cara untuk bisa menyemangati anak-anak belajar atau membaca, maka dari guru ada semacam motivasi, mungkin dengan melalui kalimat-kalimat yang baik, kemudian dengan sentuhan mereka saat di grup WA, atau mungkin saat malam hari bapak ibu mendoakan mereka. Itulah salah satu strategi kami di SMP Al-Ma'arif. Dan selama ini memang kita mengkolaborasikan antara resep dari para ilmuwan barat dengan konteks dari Al-Quran dan hadis, supaya nanti harapan kami anak akan semangat membaca, belajar tanpa ada paksaan, penuh dengan keikhlasan. Harapannya nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan berakhlakul karimah. Itu kata kuncinya, keywordnya itu. Ya, betul sekali. Baik, untuk poin yang terakhir saya ingin meminta motivasi dari Bapak agar anak-anak itu tetap semangat dalam menimba ilmu. Anak-anakku semuanya SMP 1 Kaliwungu, harapan dan kenyataan itu kadang tidak bisa direalisasikan secara wujud yang sama, karena harapan itu niat dari kita, tapi takdir Allah kadang yang menentukan. Maka untuk itu anak-anakku, perjalanan kalian masih jauh, masih panjang, semangat untuk belajar dan tunjukkan semangatmu untuk menambah ilmu dalam diri kita. Tanamkan untuk motivasi bisa. Dengan bisa maka akan membuat langkah kaki kita menjadi ringan, karena dengan motivasi insya Allah itu bisa itu, maka tergerak hati kita untuk menambah dan menambah, karena ilmu tidak akan habis, dan yang habis itu kadang semangat kita yang kadang akan turun kan gitu. Iya betul kira-kira sekali, gitu, Pak, ya. Dan saya yakin anak-anak SMP 1 Kaliwungu dengan didampingi Bapak Ibu guru yang punya jiwa melayani,
mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi. Terima kasih Bapak atas petuahnya, semoga menjadi semangat untuk kita semua agar dapat meraih prestasi dan menimba ilmu di sekolahan agar lebih bersemangat lagi. Dan yang terakhir pesan saya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Laumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Amin. Allahumma. Amin. Demikian. Terima kasih Bapak atas podcastnya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga bagi para yang mendengar. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya ya, karena baru terbiasa, belum terbiasa. Semoga bermanfaat sekali bagi para pendengar maupun penyimak semuanya yang berada di podcast ini. Semoga semuanya sehat selalu dan bisa mengamalkan ilmunya dimanapun dan kapanpun berada. Saya Nurmila Sari selaku pembawa acara podcast di sini berharap undur diri, dan tak lupa kita podcast Taman Pintar, podcastnya orang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.